Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon dan pageant lovers dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021 dalam karantina virtual hari ketiga Miss Chinese Indonesia 2022 The Spirit of Chinese Culture. Nah sahabat Eljon semuanya, hari ini di sesi kedua kita akan mendengarkan materi yang gak kalah menariknya, yang gak kalah serunya. Pastinya kita akan membahas mengenai leadership training. Jadi bagaimana kita akan mendengarkan bagaimana nanti para finalis tips-tips bagaimana supaya kita bisa mendapatkan leadership gitu ya di dalam diri kita. Tapi sahabat Eljon dan pageant lover semuanya, siapakah yang akan membawakan materi kita pada sesi kedua hari ini? Langsung saja kita lihat video berikut ini. Desi Arnas SIKOM MM, Professional Trainer and Coach BNSP Certification, Past President International Coach, Federation Jakarta Chapter, Chairperson Advisory Board ICF Jakarta, Chapter. Ibu Desi Arnas lahir pada 12 Desember 1972 dengan latar pendidikan Bachelor Degree Marketing Communication Universitas Mercu Buana dan Master Degree Service Management Universitas Trisakti. Tidak tanggung-tanggung, Ibu Desi juga memiliki banyak work experience, diantaranya adalah Flight Attendant Garuda Indonesia, General Manager John Robert Powers, Director Runway Personality School, dan Director Red Indo. Untuk mengembangkan sayapnya dalam dunia profesional, Ibu Desi juga memiliki sejumlah coaching certification. Di antaranya adalah Certified Professional Human Resource, Certified Professional Coach, Certified Executive Coach, Associate Certified Coach Federation, Trainer Certification Program Points of View. Dan inilah kita sambut bersama Ibu Desi Arnas. Wow, luar biasa sekali. Nih Yuniko menonton videonya menjadi termotivasi gitu ya. Kalau gitu langsung saja kita sambut bersama-sama. Sudah tergabung bersama-sama dengan kita Ibu Desi Arnas. Selamat pagi Ibu Desi, apa kabar? Selamat pagi Yunik, apa kabar? Baik Ibu, Ibu kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Kamu tambah sibuk aja ya kayaknya ya. Waduh. Nah, Ibu Desi, nampaknya kita semua udah nggak sabar untuk mendengarkan materi dari Bu Desi gitu ya. Jadi langsung saja Bu Desi, waktu dan layar nih silakan. Oke, thank you ya. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Pagi Bu Desi. Selamat pagi Bu Desi. Baik. Wah ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayaknya sudah siap banget gini ya hari ini mendapatkan lagi materi berikutnya, pencerahan bagaimana sih kita bisa mengupgrade tentu saja diri kita, mengupgrade skills kita agar nanti pada saat kita bertugas kita memang betul-betul bisa melakukan self leadership, bisa juga menjadi role model. Nah, teman-teman, saya panggilnya teman-teman boleh ya? Boleh. Oke. Bu. Iya, ini di sini ada semua finalis saya lihat. Nah, kalau gitu kita akan segera mulai. Saya akan melakukan presentasi, tapi tidak juga nanti teman-teman boleh untuk bertanya ya. Saya juga akan memaksimalkan chat room untuk melakukan proses interaksi dengan teman-teman nih. Karena kan kalau online kita nggak ketemu langsung, jadi saya melakukan proses komunikasinya nanti melalui chat room. Atau nanti mungkin saya bisa melakukan interaksi langsung bertanya kepada para peserta. Ya, jadi kita akan maksimalkan karena waktu kita juga nggak banyak. Tentu saja saya sangat mengharapkan nih kalau nanti teman-teman bisa melakukan interaksi, bisa kalau misalnya saya nanti bertanya bisa menjawab. Kalau saya nanti ngelucu, tolong tertawa ya teman-teman ya. Nah teman-teman, tadi CV saya sudah ditayangkan, nama saya Desi Arnas, salam kenal ya. Mudah-mudahan pagi hari ini saya bisa sharing
dan teman-teman bisa mendapatkan insight baru mengenai diri sendiri nanti tentu saja. Oke, sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu. Are you ready guys? Kita akan mulai sekarang untuk materinya. Kalau ready, silakan angguk-anggukan kepalanya. Kalau masih belum, silakan geleng-gelengkan. Ready? Ready ya? Iya, soalnya kayaknya nih agak-agak tegang ini wajahnya nih, Nike. Jadi harus teman-teman ini diajak sedikit bergerak gitu ya. Dan teman-teman yang menonton juga mudah-mudahan bisa mendapatkan insight baru juga nih. Tadi ini CV saya, ya kalau misalnya dilihat dari perjalanan karir, tentu saja sebagai professional coach dan seorang professional trainer, memang sudah banyak sekali ketemu dengan orang-orang, institusi, dan organisasi pastinya. Karena saya juga sebagai seorang coach, saya pernah menjadi Presiden International Coaching Federation, itu adalah organisasi coach yang ada di 175 negara, salah satunya Indonesia. Nah sekarang selesai bertugas jadi Presiden, saya sekarang tugasnya menjadi Dewan Pengawas nih teman-teman. Jadi sekarang saya awal tahun lalu dipilih menjadi Ketua Dewan Pengawas untuk di ICF Jakarta Chapter. Nah, terkait dengan materi kita nih hari ini ya, gimana sih caranya bisa punya self leadership dan empowerment? Saya pengen ngobrol dulu nih kalau gitu dengan siapa ya? Nicole deh. Oh, Nicole nih wajahnya serius banget soalnya. Hai Nicole. Halo Bu, Selamat pagi. selamat pagi juga. Iya. Nicole punya gambaran nggak kalau kita bicara tentang self leadership? Apa sih yang dimaksud dengan self leadership itu sendiri? Gambaran saya tentang self leadership itu tentang kita menjadi suatu role model untuk diri kita sendiri, kita memanage diri kita sendiri. Oke, jadi role model untuk diri kita sendiri dan menjadi ketua juga untuk diri kita sendiri. Menjadi ketua untuk diri sendiri. Wah, keren nih Nicole. Thank you ya Nicole ya. Ya. Kalau saya mau tanya sama Jessica Fulvia. Ini Jessica Fulvia ini juga kayaknya orangnya serius banget ya. Hai Jess. Iya. Jessica, apa yang kamu ketahui tentang self leadership nih Jessica? Ya, self leadership itu bagaimana cara kita mempraktekkan dimana seseorang tuh kayak memengaruhi pikiran kita itu kayak gimana sikap kita untuk menjalankannya seperti itu. Mempengaruhi pemikiran kita sendiri apa orang lain yang harus kita pengaruhi nih? Diri kita sendiri karena diri kita self leadership. Oke. Thank you ya Jess ya. Yang lain ada mungkin mau sharing apa sih yang dimaksud dengan self leadership? Silakan. Silakan Mulan. Wow, keren nih Mulan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Desi. Yes. Kalau menurut saya leadership itu orang yang bisa mengatur orang lain. Kalau leadership, jadi orang yang bisa mengatur orang lain, ya, dengan baik. Misalkan si A mengerjakan ini, B mengerjakan ini, begitu. Kalau untuk self leadership berarti diganti aja ke diri sendiri. Berarti kita bisa mengatur dengan baik kita diri kita sendiri mau bisa bagaimana, begitu. Terima kasih. Oke. Sip. Thank you ya Mulan ya. Ini responnya luar biasa nih. Terima kasih Bu Desi. Iya. Boleh ya dipanggil kakak ya. Kalau dipanggil ibu kayaknya saya jadi ini nih. Boleh silakan dipanggil kakak. Thank you Mulan. Iya, di sini sudah ada Michelle Tan, ada Joan Angelina dan Kimberly ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Nanti kita ngobrol lagi. Nanti saya akan ini sudah resign ya. Kalau kita bicara tentang self leadership teman-teman. Tadi katanya gimana sih caranya kita bisa jadi pemimpin untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita itu malah ngikut dengan pemikiran orang lain, ngikut dengan maunya orang lain. Sering nggak sih? Coba saya tanya. Siapa nih tadi? Kimberly. Kimberly, pernah nggak kamu tuh kalau diomongin Kimberly kamu harusnya begini gitu, terus nurut sama orang? Terima kasih atas kesempatannya Bu Desi. Tentu untuk saya pasti saya akan sering mendengarkan omongan orang dan pembicaraan dari respon mereka terhadap tindakan yang saya lakukan. Yes. Terutama dari orang terdekat saya seperti orang tua saya dan kakak-kakak saya. Bagi saya, respon dari yang di keluarga itu
adalah yang terpenting. Karena mereka yang melihat saya 24/7 dan sudah saya kecil. Jadi saya yakin mereka ingin saya bertumbuh. Jadi tentu saya menerima pendapat mereka terhadap saya dan saya gunakan untuk saya bertumbuh. Di mana ini adalah sebuah proses yang saya yakin untuk mendirikan leadership saya juga. Namun terkadang ada hal juga yang orang tidak sesuai gitu. Dan di saat inilah kita juga harus belajar leadership untuk mengerti dan identifikasi mana yang penting dan yang tidak penting buat kita. Keren. Apa yang kamu lakukan? Kalau ternyata Kimberly, ternyata yang diomongin itu kayaknya nggak cocok nih sama saya gitu. Gimana tuh? Tentu saya akan bilang, mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, karena mereka memiliki concern untuk saya. Berarti mereka perhatian untuk masa depan yang saya akan jalani ke depannya. Namun bila tidak, tentu saya juga akan mengucapkan terima kasih, dan saya akan belajar untuk memperbaiki diri saya sedemikian mungkin, konsultasi lagi dengan orang tua saya, dan mungkin saya akan bilang untuk terima kasih sih tetap. Jadi di sinilah saya mau belajar dari Ibu Desi. Oke, thank you Kimberly ya. Nah teman-teman, ini menarik nih. Ternyata kadang-kadang kalau kita dengerin omongannya orang, dengerin maunya orang, terus bagaimana dengan diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Mau nggak diterima nggak enak gitu ya? Mau dengerin kok kayaknya nggak sesuai nih dengan kita. Di sini kita harus benar-benar membuat diri kita dan memperlakukan diri kita agar bisa menjadi apa teman-teman? Menjadi presiden untuk diri kita sendiri. Apa nih menjadi presiden untuk diri kita sendiri nih? Gimana nih, why? Boleh tahu nggak pendapat kamu? Silakan. Presiden untuk diri kita sendiri. Hal utama yang muncul di pikiran saya itu self-control. Karena self-control. Apapun yang kita lakukan, itu pasti berawal dari diri sendiri. Orang boleh beropini apapun yang mereka mau, jika itu baik dan kita setuju, kita ambil, tapi jika memang mungkin kurang cocok atau mungkin kurang bijak, kita bisa mencermati lagi, kita bisa memahami lagi, menganalisa lagi, mungkin bisa kita terima atau tidak terima. Seperti itu. Oke. Thank you ya, Wai ya. Jadi, teman-teman, kalau kita bicara tentang self leadership, jadi presiden untuk diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Gimana tuh caranya tuh, teman-teman? Ya, gimana tuh caranya agar kita bisa jadi presiden? Artinya, kalau udah jadi presiden kan jadi pemimpin, ya paling tinggi nih. Di sini kalau di negara kita itu jadi presiden tuh dia yang ngatur gitu semuanya ya. Artinya apa? Kita itu harus bisa mengatur diri kita sendiri, harus bisa melakukan tindakan yang kita pimpin sendiri karena mau kita sendiri. Nah, tapi harus bagaimana nih sebenarnya yang harus kita bangun? Apakah bentuk tindakan-tindakan itu nanti akan berpengaruh di orang-orang sekitar kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita harus lihat dulu sebenarnya leading yourself, membuat diri kita jadi pemimpin untuk diri kita sendiri itu apa? Menurut Brian and Kazan, leading yourself itu adalah tindakan yang secara sengaja, ya kalimatnya itu, secara sengaja dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan aksi atau tindakan Anda untuk mencapai apa-apa yang menjadi tujuan kita. Artinya, pada saat kita melakukan itu, kita memang sengaja melakukan itu dengan cara sadar nih ya. Kalau sengaja kan berarti sadar ya, teman-teman ya. Apa? Mempengaruhi pikiran. Begitu pikiran dipengaruhi, perasaan Anda juga akan mempengaruhi perasaan kita. Dan melakukan apa? Melakukan action atau aksi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita. Jadi kalau kita bicara tentang leadership, itu yang harus kita lakukan nih, teman-teman. Nah, kalau gitu gimana nih caranya agar kemampuan kita memimpin diri kita sendiri itu bisa kita lakukan mulai dari sejak sekarang. Teman-teman, nggak usah kan nanti tugas kita ya. Sekarang aja kita jadi individu seperti ini, kita sudah ketemu nih dengan orang banyak, ketemu dengan lingkungan, bahkan mungkin di teman-teman di kampus barangkali, di lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa improve kemampuan leadership kita nih? Saya mau nanya dulu nih, ya sebelum kita masuk.
jangan-jangan nih teman-teman nggak kenal dengan dirinya sendiri nih. Saya boleh tanya nggak? Nichelle tadi ada gangguan dengan audio, mudah-mudahan sudah bagus. Nichelle, apakah bisa dinyalakan mic-nya? Halo, Oke, sip. Nichelle, kalau saya tanya, kamu itu siapa sih sebenarnya, Nichelle? Suaranya agak patah-patah ya di saya. Oke, kalau saya nanya, Nichelle, kamu itu siapa sebenarnya? Siapakah si Nichelle itu? Michelle? Oke, mungkin suaranya masih kurang dengar ya. Saya nanya Jocelyn deh. Thank you ya, Nichelle ya. Hai Josie. Halo, terima Josie, kasih. kalau saya tanya nih, Josie, kamu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau saya saat ini saya adalah seorang mahasiswi psikologi dan juga finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Dan untuk itu saya akan menunjukkan kelebihan yang nantinya akan ditunjukkan di penampilan bakat. Oke, apa bakatnya kamu? Sebenarnya banyak sih, cuman ya untuk pilih salah satunya agak bingung. Nanti tentuin lagi. Oke, sip ya. Thank you ya Josie ya. Saya tanya makasih. Felita Delvina Fong. Hai Felita. Halo Kak Desi. Kalau saya tanya nih, Felita itu siapa sih? Oke, Felita itu sebenarnya seorang perempuan ya, berumur 18 tahun, yang saat SMA-nya sebenarnya mengambil jurusan pariwisata, lalu saat kuliahnya mengambil fashion design, karena Felita ini berpikir bahwa passionnya bukanlah di pariwisata, melainkan di bidang fashion. Dan saat ini Felita sedang mengikuti ajang Miss Chinese Indonesia 2022, dan untuk kedepannya tergantung Felita nantinya. Oke, thank you ya Fel ya. Nah, ini nih teman-teman, kalau kita tanya nih ya, kamu tuh siapa gitu. Terus jawabnya dengan profesi sekarang, dengan kegiatan sekarang, kadang-kadang kita agak susah nih menggambarkan diri kita sebenarnya kita ini siapa. Benar nggak teman-teman? Ya, karena kalau saya tanya Anda siapa, kebanyakan memang kita melakukan gitu. Oh, saya mahasiswa, saya lagi ikut pemilihan, saya ini. Tapi kita sebenarnya nggak terlalu kenal. Sebenarnya kita ini siapa? Ya, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri kalau kita sebenarnya belum tahu diri kita itu siapa sebenarnya. Nah, nih saya kasih kiat-kiat ya teman-teman ya. Kalau misalnya gimana sih caranya agar kita bisa belajar mengenal diri kita sendiri nih teman-teman. Kita lihat nih, kalau kita mau membentuk leadership yang ada di dalam diri kita, pertama kita harus punya intention dulu, ya. Terus kedua, kita harus punya self awareness, kita harus punya self confidence, kita harus punya self efficacy. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan bisa satu memberikan pengaruh terhadap orang lain dan pengaruh untuk diri kita sendiri. Kedua, memberikan impact atau dampak. Kita bahas dulu nih soal intention ya teman-teman ya. Gimana nih agar self leadership kita itu bisa kita bentuk? Karena kalau misalnya tidak ada intention, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan intention itu? Ada yang tahu? Boleh? Raise hand kalau ada yang tahu. Yes, Joan, silakan Joan. Intention itu adalah niat dari dalam diri sendiri. Niat dalam diri sendiri ya. Intention itu, thank you ya Joan ya, sesuatu yang ingin kamu lakukan, yang ingin kamu rencanakan. Kalau kata singkatnya tadi Joan, niat gitu ya. Apa sih yang menjadi keinginan kamu, apa yang menjadi minat, apa yang menjadi sesuatu yang kamu rencanakan, yang ingin kamu lakukan. Sebelum itu kita melakukan menjadi action yang berdampak, yang membuat pengaruh kepada orang lain, kamu harus jelas dulu tuh, intention kamu apa. Saya yakin setiap orang di sini pasti punya tujuan, punya goals. Coba saya tanya dulu, saya cek. Gabriela Tasling. Hai Gabriela. Halo Bu Desi. Gabriela, boleh tahu nggak, kamu waktu ikut daftar ajang ini, apa intention kamu sebenarnya, sayang? Yang pastinya untuk menang.
dan mungkin saya juga ada beberapa planning untuk memenangkan Miss Chinese Indonesia nantinya. Gitu ya. Ada yang akan kamu lakukan atau yang sudah kamu rencanakan untuk bisa menang, Say? Mungkin by doing some social media campaign dan apa yang sudah ada di buklet Miss Chinese Indonesia juga nantinya akan ada di Instagram saya, mungkin nanti bisa di follow juga sambil road to finalnya. Iya. Oke, ntar aku follow ya. Oke, thank you ya Gabriela ya. Oke, jadi teman-teman, tips pertamanya harus jelas intentionnya apa agar kita bisa membentuk self leadership dalam diri kita. Kamu punya rencana apa? Kamu punya keinginan apa? Apa yang harus kamu lakukan? Itu harus clear sebelum kamu melakukan tindakan-tindakan atau action ke berikutnya. Ya. Yang kedua, ada syarat-syarat yang kamu harus miliki. Pertama, ya, kita harus tahu dulu self awareness kita nih apa nih, ya. Apa nih yang terkait dengan self awareness? Tahu nggak gambaran dirinya? Kayak saya tadi tanya, siapa sih kamu sebenarnya, gitu ya? Apa kekuatan dan kelemahan kamu? Apa yang menjadi value? Apa yang menjadi motivasi kamu dalam kamu melakukan suatu hal? Kalau sekarang ini kita melakukan ini ya di ajang pemilihan, bagaimana perasaan dan emosinya? Teman-teman, saya minta teman-teman sekarang tulis di chat, ya. Kalau kita kan punya kekuatan, punya strength, punya weaknesses, ya. Saya nggak mau bilang kelemahan ya, tapi sesuatu yang harus kita improve. Punya kekuatan, punya kelemahan. Coba teman-teman tulis di kolom chat room minimal 3 yang menjadi kekuatan teman-teman, strength-nya, dan W yang menjadi weaknesses-nya teman-teman. Yuk, boleh sekarang? Tulis di chat room masing-masing. S-nya, strength-nya apa, terus weaknesses-nya apa. Oke, ini sudah ada Nicole, kekuatan, fleksibel, percaya diri, dan mampu memimpin tim. Oke, ada weaknesses-nya, sayang? Ya Kak, ini saya lagi ketikkan tadi. Oh, lagi ketik, boleh. Ayo. Ini Nike jadi pada mikir nih sekarang ya. Ini apa? Terus terus nanti jangan-jangan malah nggak tahu nih strength sama weaknesses-nya apa ya Nike ya. Temen di sini biar kita cek dulu nih. Yuk teman-teman boleh di-share mungkin. Oke. Pakai chat room aja biar kita nggak ribet. Oke, Michelle, kekuatan, percaya diri, berani, easy going. Keren. Ya. Nicole, kelemahan, keras kepala, kadang tidak sabaran, mudah kecewa. Velita, S-nya public speaking, disiplin, bertanggung jawab, dan weakness-nya overthinking, easily stress, multitask too much. Oh, wow. Michelle, strength-nya percaya diri, bersemangat, dan tidak mudah menyerah. Bisa mudah beradaptasi di setiap kondisi. Oke. Silakan. Why? Strength-nya cheerful, strong, independent, dan weakness-nya overthinking to perfectionist ya. Masa sih, why? Overthinking gitu? Oke, nanti kita lihat ya. Sebenarnya apa sih gambaran diri kamu? Bagaimana kamu tuh tadi kalau saya bilang teman-teman di sini udah kenal nggak sih sama dirinya gitu. Jadi ini langkah pertama yang harus kita punya nih, ya, punya self awareness dulu nih. Priscilla, percaya diri, komitmen dan jujur ya. Weakness-nya terlalu jujur, selfless dan ambisius. Oke. Priscilla, kenapa terlalu jujur itu jadi weakness sayang? Boleh tahu nggak? Lucu juga nih. Halo Ibu. Hai sayang. Ya, karena menurut saya terkadang beberapa orang itu tidak ingin mendengar solusi, tetapi mereka itu ingin cuman mendengar apa ya Bu ya? Ya ingin apa ya? Sugar coating yang sugar coating. Tapi kalau terlalu jujur mereka jadi sakit hati. Jadi nggak mau ya. Jadi menurut kamu weakness kamu karena orangnya jujur, terus terlalu jujur tuh jadi ini juga ya. Jadi bumerang juga gitu ya. Benar Ibu.
Oke, oke, thank you ya Priscil ya. Nanti kita ngobrol ya. Kimberly, strength-nya selalu belajar dari yang mendahului saya seperti keluarga dan berani keluar dari zona nyaman. Weakness-nya perfeksionis, suka introspeksi diri terlalu dalam, terlalu care, kadang lupa untuk pentingkan diri sendiri. Wow, itu ya Kimberly ya. Joan, strength-nya suka mempelajari hal baru, mau bekerja keras, selalu mau memberikan yang terbaik. Weakness-nya tuh perfeksionis, overthinking, dan kadang kurang percaya diri. Ya. Oke, terus mana lagi nih? Joan tadi udah ya. Joan suka pelajaran baru, mau bekerja keras, selalu memberikan terbaik, tuh perfeksionis, overthinking, terkadang kurang percaya diri. Oke, Josie, optimis, disiplin, pantang menyerah, dan jujur. Nah, Michelle tidak sabaran, overthinking, terlalu mementingkan orang lain sehingga melupakan kepentingan sendiri. Gabriela, strength, passionate, realistic, and honest. Weaknessesnya self-criticism, lupa, lack of experience. Oke, ada yang belum tulis? Teman-teman? Ini saya emang sengaja ya, karena kita nggak mungkin saya tanyain satu-satu, waktu ini durasi juga. Jadi kenapa self-awareness itu merupakan syarat yang utama juga. Agar apa? Agar kita itu bisa punya gambaran tentang diri kita. Kita tahu nih, apa sih sebenarnya menjadi kelemahan saya, apa yang menjadi kekuatan saya, bagaimana sih saya punya belief gitu ya, saya punya motivasi, saya punya value itu kayak apa. Jadi pada saat nanti kita melatih kemampuan kita menjadi pemimpin untuk diri sendiri, ini menjadi hal yang utama. Kalau kita sudah kenal dengan diri kita akan lebih gampang untuk kenal dengan orang lain, teman-teman. Sampai di sini? Apa cukup clear materi saya? Kalau clear, angguk-angguk. Kalau enggak, belum, geleng-geleng. Ya, ini kayaknya tegang banget nih kayaknya. Jadi harus diajak gerak sedikit ya. Oke. Kita masuk yang kedua ya. Tadi self-awareness sudah. Apalagi yang harus kita miliki? Self-confidence. Self-confidence. Apa itu yang namanya self-confidence? Boleh tahu nggak siapa nih ya yang belum ngobrol sama saya? Nicole. Halo Bu, terima kasih atas waktunya. Iya, silakan Nicole. Menurut saya self-confidence itu kepercayaan diri yang kami miliki, karena untuk mengontrol diri kita memerlukan kepercayaan diri agar maksimal di segala yang kita lakukan. Oke, sip, thank you ya Nicole ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngomong tentang self-confidence itu apa? Itu sikap sebenarnya ya. Sikap apa? Sikap yang positif dari seseorang, dari kita gitu ya, yang memang kita punya kompetensi, punya kemampuan gitu. Nah, bagaimana nih caranya agar kompetensi dan kemampuan kita bisa dikenali oleh orang lain, oleh lingkungan, itu kan harus dibuktikan. Nah, tindakan itulah nanti hasilnya namanya itu self-confidence. Jadi pada saat kita punya sikap itu, kita yakin, kita tahu kompetensi kita, dan kita bisa menunjukkan, gitu ya. Kita bisa menunjukkan. Itu namanya self-confidence. Percaya diri. Nah, kalau kalimat percaya diri itu percaya dengan diri sendiri. Kita tahu tuh kita punya kemampuan apa. Kayak tadi di self-awareness kita tahu tuh ada kekurangan, kelebihan kita apa. Ya, jadi sikap positifnya dengan semua kemampuan dan kompetensi kita lakukan, itu namanya self-confidence. Self-awareness sudah, self-confidence sudah. Ini akan mempengaruhi intention kita nih ya. Tadi kalau kita intention. Ketiga, namanya self-efficacy. Ada yang pernah dengar barangkali self-efficacy ini apa? Ada? Oh, langsung di browsing ya, teman-teman. Kalau tadi kita sudah punya awareness, sudah tahu nih strength weaknesses, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dengan motivasi kita, gitu ya, dengan value nilai diri kita sudah punya nih self confidence, gitu, potensi, kompetensi kita. Nah, ini yang ketiganya adalah self-efficacy. Jadi kalau sudah tahu strength weaknesses, sudah tahu kompetensinya, percaya diri, bagaimana nih keyakinan kita untuk bisa mengerjakan atau melaksanakan kegiatan tersebut.
Itu namanya self efficacy. Jadi, keyakinan seseorang terhadap kekuatan dirinya, ya, kepercayaan dirinya untuk mengerjakan segala suatu tugas atau menjalankan suatu tugas, itu namanya self efficacy. Nah, kalau gitu, apa yang harus kita lakukan dengan intensi yang tadi nih, teman-teman? Kalau misalnya kita tadi sudah tahu bahwa intensi kita adalah ikut ini apa, terus self confidence kita apa, self efficacy kita juga bagaimana. Nah, terus yang terakhir nanti apa yang harus kita lakukan? Apakah kegiatan yang kita lakukan ini sudah memberi dampak atau belum? Saya mau tanya dengan Priscilla Yasin. Iya, Ibu. Priscilla, coba kamu gambarkan pembentukan self leadership kamu dalam kamu melakukan kegiatan sekarang nih, ikut pemilihan. Mulai dari intention, awareness, self confidence sampai self efficacy. Apakah ada influence dan impact-nya? Oke, baik Ibu. Jadi dulu Priscilia ini bukan orang yang didukung oleh orang-orang sekitar untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, seperti ajang pageant dan sebagainya. Karena satu dan banyak hal, yaitu salah satunya tinggi badan. Jadi Priscilia ini adalah seorang petite girl, di mana hal tersebut menurut banyak orang tidak memenuhi kriteria seorang beauty pageant, begitu Ibu. Tetapi Priscilia memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi dan Priscilia memiliki kualitas diri yang lain. Priscilia yakin Priscil punya kualitas diri yang lain sehingga bisa menembus stereotip masyarakat dan memberikan, Priscil berharap bisa memberikan influence yang baik dan impact yang baik dan bisa menginspirasi petite girl lainnya tentunya. Terima kasih. Oke. Misalnya apa tuh influence dan impact yang kamu akan lakukan nih terkait dengan kegiatan yang kamu lakukan sekarang, sayang? Oke, baik. Jadi kegiatannya untuk nanti social media campaign, Priscil ingin untuk lebih fokus ke bidang pariwisata, mempromosikan budaya Tionghoa melalui bidang pariwisata. Kenapa? Karena sebelumnya Priscilia berkesempatan untuk menjadi finalis Duta Pariwisata Jawa Timur 2021. Oke, kamu arek Surabaya toh. Iya, benar Ibu. Oke, thank you ya Priscilia. Mudah-mudahan nanti kamu sudah bisa dapat gambaran nih sebenarnya self leadership apa yang harus kamu lakukan terkait dengan intention kamu tadi gitu ya. Oke, ada mungkin yang mau share sama saya yang sudah dilakukan gitu ya terkait dengan apa intentionnya, self awareness apa yang dilakukan, self confidence, efficacy yang akan membuat influence dan impact pastinya untuk yang kamu lakukan sekarang. Ada yang mau sharing? Silakan. Ada? Silakan teman-teman yang mau sharing. Yo. Tadi dikasih waktu loh, kapan lagi kan ketemu sama Bu Desi kan? Oke, Joan, thank you. Thank you Nika. Yuk, gimana sayang? Iya Bu, izin cerita dikit Bu. Jadi kalau untuk social media campaign yang akan saya lakukan, ini saya akan mengangkat juga pariwisata di Indonesia yang kental akan budaya akulturasi. Contohnya itu di Desa Wisata Pecinan Glodok. Nah, melalui sosial media itu saya berencana akan mempromosikan makanan-makanan akulturasi sehingga bisa mempromosikan juga bisnis lokal serta memberikan wawasan kepada orang-orang yang belum tahu seperti itu Bu. Oke, berarti intentionnya untuk mempromosikan wisata gitu ya? Betul. Terus self awareness, self confidence, self efficacy yang kamu punya itu apa kira-kira? Kalau self awareness, saya percaya akan talenta yang saya miliki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan saya akan mengembangkan itu sehingga bisa menjadi motivasi bagi orang lain juga. Oke, akan memberikan influence dan impact yang kayak apa contohnya nih, John? Oke, contohnya itu saya ingin mengembangkan public speaking. Sehingga saya bisa
mempromosikan kultur Chinese. Kemudian saya ingin mengembangkan potensi bermain piano saya, sehingga saya juga bisa memainkan lagu-lagu yang berbau kultural juga, Bu. Oke. John, kalau saya lihat kan kamu tadi nulisnya seringnya katanya suka mempelajari hal baru, mau bekerja keras, selalu mau memberikan yang terbaik. Benar begitu ya? Terus weakness-nya katanya tuh perfectionist, overthinking, dan kadang kurang percaya diri. Boleh tahu nggak ini seperti apa nih? Yang mana, Bu? Gambaran dirinya kamu nih, kadang-kadang kurang percaya diri. Kadang orang perfeksionis kan biasanya percaya diri gitu. Ini kok jadi weakness-nya kamu? Iya, Bu. Jadi saya itu terlalu perfeksionis sehingga saya suka memikirkan apa yang kurang dari diri saya gitu, apa yang masih bisa saya lakukan lagi, dan saking banyaknya saya berpikiran negatif akan diri saya sendiri sehingga saya menjadi menutup diri dan menjadi tidak percaya diri. Nah, itu yang menjadi weakness saya gitu, Bu. Oke, thank you ya John ya. Mudah-mudahan hari ini sharingnya bisa membangkitkan rasa percaya diri kamu gitu ya. Terus kalau soal overthinking dan segala macam nanti kapan-kapan kita sharing ya teman-teman di sini ya. Kayaknya ada beberapa nih. Ini juga nih ke ciri khas anak-anak umur-umur segini ya, anak-anak milenial itu lebih banyak overthinkingnya daripada bener-bener actionnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan sharing. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu yang lebih banyak ya. Oke, teman-teman, saya mau sharing sedikit tentang bagaimana sih caranya kita bisa membuat strategi ya dalam membangun yang namanya self leadership. Kalau tadi teman-teman sudah tahu intensinya apa, sudah punya self confidence, sudah tahu self awareness-nya apa, sudah yakin punya self efficacy-nya untuk membuat impact, untuk membuat pengaruh ya influencing lingkungan atau orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita punya strategi nih dalam membangun self leadership kita? Pertama, teman-teman, pastikan Anda menjadi orang yang pembelajar. Ya. Ada orang pembelajar, ada orang pembelanja. Kalau Jogja saya ya. Jadi, ada yang suka belanja, ada yang suka belajar. Ya, kalau saya termasuk mungkin yang kedua, tapi harus yang pembelajar. Pembelajar itu apa? Kadang-kadang kita ini selalu berpikiran, oh belajar itu harus dari buku, belajar itu harus dari sekolah dan segala macam. Padahal learning process itu bisa dari mana aja teman-teman. Anda lihat orang yang mungkin berhasil, orang yang sukses, mungkin Anda lihat contoh-contoh gitu ya, selain dari membaca. Dan kadang-kadang memang kita juga bisa belajar dari mana? Dari diri kita sendiri. Kenapa tadi teman-teman saya minta buat strength weaknesses kamu apa? Kekuatan kamu apa? Kelebihan kamu apa? Sehingga kita punya passion nih untuk terus-terusan improve untuk diri kita, ya, terus-terusan memperbaiki diri, gitu. Oke, satu, pastikan bahwa Anda menjadi orang yang pembelajar. Kedua, pada saat Anda nanti mau melakukan intensi, melakukan sesuatu yang menghasilkan impact yang bisa mempengaruhi orang lain, pastikan Anda membuat visi tertentu. Ya, visi yang inspiratif. Visi yang akan membuat Anda termotivasi untuk mencapai. Belajar, terus harus punya visinya. Visinya apa? Itu harus clear, karena itu yang akan memotivasi kita untuk kita bisa mencapai suatu tujuan dari yang kita inginkan. Ketiga, tipsnya adalah kita boleh memvisualisasikan, ya, memvisualisasikan apa yang menjadi tujuan kita itu tadi. Ya, apa yang menjadi tujuan kita itu tadi. Saya dari kecil itu tuh udah punya cita-cita, udah divisualisasikan tuh. Saya selalu berada di atas panggung, saya selalu bisa mempengaruhi orang dari apa yang saya lakukan dan dari saya sampaikan gitu ya. Pengennya jadi penyanyi tapi sayang suara nggak bagus. Jadi kalau di atas panggung nggak bisa nyanyi gitu. Tapi senengnya di atas panggung, senengnya pegang mic. Jadi dari kecil itu sudah divisualkan saya nanti besarnya, dewasa, tua, saya itu akan benar-benar ngomong dan orang-orang akan terpengaruh. Gitu.
Itu bisa dibuat tuh visinya kayak gitu teman-teman. Jadi gambarannya, bayangkan Anda nanti kalau melakukan intensi, melakukan visi, melakukan pembelajaran yang akan mempengaruhi orang lain dan akan mempengaruhi diri Anda sendiri juga, gitu ya. Jadi boleh divisualisasikan. Terus yang terakhir, yang paling penting, action. Lakukan apa yang menjadi tujuan kita tadi. Nah, kalau kita nggak punya self leadership, artinya kan cuman sebatas angan-angan aja ya. Oke, saya belajar nih. Ya, saya belajar deh untuk jadi public speaker. Habis itu saya akan membuat diri saya nanti menjadi seorang public speaker yang berpengaruh, misalnya gitu. Udah jelas visinya. Saya visualisasikan nih. Oh, nanti kalau saya berdiri di panggung gini, kalau saya bicara depan kamera begini, gitu ya. Tapi terakhir actionnya nggak ada. Kan nggak mungkin bisa terjadi. Jadi ini satu rangkaian kegiatan nih teman-teman. Anda melakukan proses pembelajaran, Anda punya visinya, ya jelas, clear visinya, dan Anda bisa memvisualisasikan, menggambarkan, ya, dan terakhir Anda harus melakukan, ya, punya action untuk melakukan. Oke? Nah, terkait dengan nanti tugas kita nih ya, tugas kita menjadi orang yang akan dilihat. Teman-teman nanti kalau terpilih gitu jadi putri, jadi Miss Chinese, jadi apapun lah sekarang ya, akan bisa mempengaruhi itu tadi, memberikan impact. Apakah melalui sosial media, apakah nanti langsung ketemu langsung, atau orang-orang yang di sekitar Anda sekarang akan terpengaruh pastinya dengan yang Anda lakukan sekarang nih. Ini udah naik stepnya. Ikut pemilihan ini terlepas dari menang atau tidak menang, Anda sudah menang. Gak semua orang bisa masuk ke ajang ini. Benar teman-teman? Gak semua orang bisa sampai dan ketemu nih sama Nike, sama saya nih, tadi sama Pak Joni tadi pagi, gak semua orang. Artinya Anda sudah punya nilai plus. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah begitu, mau nggak mau semua mata akan melihat kepada kita. Kalau sudah semua mata melihat kepada kita, artinya kita harus bisa jadi contoh dong. Ya, harus jadi role model. Tuh, bahasanya begitu. Apa sih yang dimaksud dengan role model? Saya boleh tanya Michelle Tan nggak? Hai Michelle. Iya, iya Kak Desi. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan role model itu, sayang? Role model menurut Michelle adalah seorang yang bisa menjadi panutan untuk yang lainnya, di mana kita bisa bring positivity dan spread kindness to others. Oke. Terus bisa jadi contoh gitu ya. Benar nggak Michelle? Iya. Ya, Oke. Thank you ya Michelle ya. Kalau siapa nih? Mulan, apa sih role model tuh Mulan? Iya Bu Desi. Kalau menurut saya role model, lihat dari katanya kayaknya model yang bisa dilihat banyak orang gitu kali ya. Model yang bisa dilihat banyak orang, oke. Jadi kalau misalkan jadi role model ya tentu kita harus membagikan energi yang positif, terus bikin orang lain juga berpikir positif, begitu sih Bu. Oke. Terima kasih. Karena dilihat dengan banyak orang, thank you ya Mulan ya. Lihat dengan banyak orang, apa yang harus kita lakukan nih kalau kita mau jadi role model ya. Teman-teman, ini ada beberapa tips ya. Satu, kita harus bangga dengan diri kita sendiri ya. Kita harus, karena kita sudah kenal dengan diri kita sendiri, kita sudah tahu intensinya apa, kita bisa melakukan efek yang berdampak, yang berimpact untuk orang lain dan bisa mempengaruhi orang lain. Anda harus bangga dengan diri Anda sendiri. Manusia itu nggak ada yang sempurna, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Ya, Anda bangga dengan apa yang Anda lakukan karena Anda sudah apa tadi? Belajar, ya, punya learning proses, terus kedua punya visi, bisa memvisualisasikan dan melakukan. Itu paling penting. Bangga dengan diri kita, tahu apa yang Anda lakukan. Kedua, nih, tantang diri Anda. Jangan cuma berhenti sampai di sini. Jangan cuma berhenti sampai Miss Chinese. Jangan cuma berhenti dengan apa influence yang Anda lakukan. Tantang diri Anda lagi untuk melakukan lebih besar daripada yang bisa dilakukan sekarang nih teman-teman. Ya, karena Anda sangat-sangat punya banyak sekali kesempatan untuk bisa melakukan
influence, mempengaruhi orang, dan sangat bisa melakukan impact, sesuatu yang berdampak untuk orang banyak. Tantang diri Anda untuk lebih bisa mengembangkan diri Anda lagi. Berikutnya, kalau kita mau jadi role model, attitude-nya harus benar, perilakunya harus jelas, ya. Kalau nanti tampil di sosial media, itu nggak boleh yang aneh-aneh, ya, nggak boleh curhat-curhat panjang, patah hati terus posting, misalnya gitu ya. Jadi role model nggak boleh gitu, ya. Nikah aja saya lihat udah juga sosial media sudah sangat terpengaruh ya, dari sebelum terpilih kemarin jadi Miss Earth sampai sekarang itu sudah sangat terpengaruh sekali. Attitude kita akan dilihat misalnya, kamu berada dimanapun, kamu akan menyandang nih, ya, menyandang gelar, menyandang institusi yang akan kita bawa ini sekarang. Oh ini deh finalis Miss Chinese kemarin. Oh ini anak-anak buahnya anak asuhnya Eljon misalnya begitu. Jadi attitude-nya harus benar teman-teman. Ya, kalau kita mau jadi role model. Bangga dengan diri sendiri, tantang diri Anda untuk bisa melakukan hal yang lebih lagi dari sekarang, memiliki perilaku yang positif dan benar ya. Dan terakhir, Anda ini passion-nya apa? Senengnya apa? Orang itu pasti punya minat dan intensi yang beda-beda. Passion-nya apa? Sekarang kalau misalnya kayak Johan tadi ingin meningkatkan lagi pariwisata melalui apa? Melalui ini, masuk ke area-area yang Anda senang. Ya, masuk ke area-area yang Anda senang. Lakukan yang apa yang Anda sukai apa yang Anda lakukan. Bukan cuma kita bisa, kita tahu, dan kita bisa lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu karena kita suka, spiritnya pasti beda. Ya, kalau kita suka terhadap apa yang kita lakukan, itu akan berdampak luar biasa. Jadi Anda lakukan yang Anda sukai yang Anda lakukan. Gitu teman-teman. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau sharing atau mau bertanya teman-teman? Terkait dengan self-leadership, silakan. Oke, silakan teman-teman. Silakan Nicole. Oke, silakan Nicole. Halo, terima kasih Bu Desi atas materi yang telah diberikan. Saya Nicole, finalis nomor 06, izin bertanya ya. Jadi saya mau bertanya, tadi Ibu ada menjelaskan tentang tipe intention seperti self-efficacy, self-confidence, dan self-awareness. Ya, saya ingin bertanya, apakah untuk menjadi pemimpin itu boleh hanya memiliki satu tipe atau harus semuanya? Lalu, bagaimana bisa dikatakan kalau seorang pemimpin itu dikatakan sebagai pemimpin yang baik? Terima kasih Bu Desi sebelumnya. Oke, thank you Nicole ya. Itu tadi kalau kita mau jadi membentuk diri kita punya self leadership, memang pertama kan syaratnya harus ada intention dulu gitu. Kalau kita hanya punya self awareness saja, kita nggak punya self confidence, kan nggak lucu. Oh saya tahu nih, saya tahu diri saya tahu kelebihan dan kekurangan saya. Tapi kamu nggak yakin dengan kekuatan yang kamu punya, kamu nggak yakin dengan kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Oke, terus saya udah tahu nih, saya sudah confidence nih. Tapi kamu nggak punya self efficacy, kamu nggak yakin bahwa yang kamu lakukan ini akan berdampak, sayang. Gitu. Ya, artinya pada saat kamu sudah punya intention, miliki ketiganya. Kamu tahu dirimu, kamu percaya diri, dan kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan atau dengan dirimu sendiri. Agar apa? Agar yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi orang lain dan bisa berdampak. Gitu, Nicole. Yang kedua, ya, apakah sudah menjawab pertanyaan pertama? Sudah, Bu. Oke, pertanyaan kedua, gimana sih caranya menjadi pemimpin yang baik? Sayang, nggak ada ukuran. Baik, tidak baik, kamu mengukurnya dari siapa? Ya, we cannot please everybody. Jadi kalau kamu bilang sekarang kita punya pemimpin, oh ini baik, tapi dia bilang, enggak, dia biasa aja gitu. Nggak ada ukurannya. Yang harus kamu lakukan kalau kamu jadi leader adalah, pertama, kamu percaya bahwa ini akan memberikan impact, kamu bisa menginfluence, dan kamu yakini bahwa ini kamu bisa pertanggungjawabkan. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pada saat kita menjadi leader, kita menjadi pemimpin, kamu nggak akan mungkin bisa memuaskan semua orang. Ya, tapi kamu harus responsibility-mu tinggi terhadap apa yang akan kamu lakukan. Gitu, Nicole.
Apakah sudah menjawab? Sudah, berarti harus memiliki tanggung jawab juga ya, Bu? Yes, pasti. Ya, karena keyakinan dengan apa yang kamu lakukan dan itu pastinya berdampak, kamu harus punya responsibility terhadap apa yang kamu lakukan. Oke, terima kasih Bu Desi. Thank you, Nicole. Ada lagi? Mungkin yang mau bertanya sebelum saya tutup? Udah? Oke, kalau gitu apa nih kesimpulannya dari materi saya pagi hari ini? Ada yang dapat insight baru? Wai barangkali? Silakan. Terima kasih Bu Desi. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan itu benar-benar sudah sangat detail, sudah sangat jelas, benar-benar memotivasi saya. Dan pasti saya akan tanamkan juga untuk diri saya agar lebih baik lagi dari self-control, self-discipline, yang seperti yang dijelaskan. Terima kasih. Thank you, Wai. Yuk, ada lagi? Dapat insight baru apa dari saya pagi hari ini? Ada yang mau? Apa nih? Silakan, Kimberly. Terima kasih Bu Desi atas kesempatannya dan pembelajaran materi yang Ibu berikan. Begitu jelas, ya saya rasanya sudah mendengarnya dengan komplit, dengan detail. Nah, di sini saya merasa sangat termotivasi, serta saya juga meneliti lagi kembali apa yang sudah saya terapkan, apa yang sudah saya siapkan untuk mengikuti beauty pageant ini, dan mulai untuk lebih fokus kepada apa tujuan dari saya mengikuti ajang ini dan apa yang ingin saya berikan, apa yang ingin saya lakukan, intention, influence dari yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan, dan begitu juga dengan apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu, pelajari lebih dahulu, baru saya berikan kepada orang lain. Terima kasih, Bu. Thank you, Kimberly. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Kayaknya sesinya saya dibatasi hanya 50 menit, bener ya Niko ya? Nanti Betul Ibu, waktunya juga sudah habis ternyata. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight baru untuk teman-teman improve lagi kemampuan teman-teman terkait dengan self leadership dan bagaimana kita bisa memberdayakan diri kita. Teman-teman, terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi, mungkin kita bisa ketemu di sosial media, barangkali sosial media saya namanya Desi Arnas. Sukses ya buat ajangnya, mudah-mudahan nanti semua bisa memberikan yang terbaik. Dan saya tunggu semua impact dan influence-nya juga. Unik, terima kasih banyak, sukses buat semuanya, terima kasih dan selamat pagi. Ibu Desi, pastinya sangat bermanfaat banget buat kita semua. Nah teman-teman, nanti kalau misalnya kalian masih mau nanya-nanya, boleh silakan serbu DM Instagramnya mungkin Ibu Desi, atau mungkin boleh nanti di kolom chat tanya-tanya mungkin nomor WhatsApp-nya gitu ya, boleh. Jadi kalian juga kalau masih mau penasaran banyak mengenai berkaitan dengan materi ini, bisa banget. Nah Ibu Desi, kita akan berfoto dulu karena tidak afdol gitu ya kalau tidak diabadikan momen ini. Jadi teman-teman persiapkan diri kalian, yuk kita rapi-rapi dulu, yang cantik, yang senyum, fotonya jangan cemberut ya. Yuk kita foto, senyum semuanya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Desi. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih ya teman-teman ya, sehat semuanya. Terima kasih Bu. Nah sahabat Eljon, itu dia sesi kedua kita hari ini yang kita telah membahas mengenai leadership gitu ya teman-teman ya. Wawasan kita semakin dibuka, wawasan finalis juga semakin dibuka gitu ya untuk mempersiapkan diri mereka ke depannya. Nah sahabat Eljon, jangan lupa terus saksikan Karantina Virtual Miss Chinese Indonesia 2022 yang pastinya akan diisi dengan sesi-sesi yang tidak kalah menarik dan tidak kalah serunya dari sesi hari ini. Maka dari itu, tetap saksikan Karantina Virtual Miss Chinese Indonesia 2022 bersama saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021, hanya di Eljon TV.
Hai sahabat Eljon, saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya.